Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Pak Agus di kelas Pak Sugeng. Kali ini Pak Agus akan menyampaikan materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian yang merupakan bagian dari pembahasan ragam gejala sosial akibat penyimpangan sosial. Sebelum membahas ke lebih lanjut, Bapak akan menyampaikan tentang hal yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hakikat sosialisasi. Yang kedua adalah fungsi sosialisasi. Yang ketiga, tahap sosialisasi. Yang keempat, agen sosialisasi. Yang kelima, pola sosialisasi. Yang keenam, kepribadian. Yang ketujuh, faktor pembentuk kepribadian. Dan yang kedelapan, hubungan sosialisasi dengan kepribadian. Baik, kita mulai di bagian yang pertama. Ya, tentang hakikat sosialisasi atau lebih tepatnya pengertian sosialisasi. Sebelum ke situ, Bapak akan jelaskan. Pastinya kalian sudah mengenal ya, ketika kalian masuk di sekolah itu kalian mendapatkan MPLS, atau mungkin ketika kalian lahir kalian awalnya pasti dikenalkan tentang bagaimana kalian harus melakukan sesuatu, kemudian bagaimana orang tua akan memberikan aturan tertentu. Nah, disitulah paling setidaknya kalian memahami tentang itu sosialisasi. Nah, lalu apa pengertian sosialisasi? Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan atau norma dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Secara sederhana, Bapak mau jelaskan bahwa sosialisasi adalah proses belajar nilai dan norma sosial pada individu di masyarakat. Nah, selanjutnya sebenarnya apa fungsi sosialisasi? Bagi individu atau dari sudut pandang individu, sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, penyesuaian diri terhadap nilai norma dan struktur sosial. Sedangkan bagi masyarakat atau untuk kepentingan masyarakat, sosialisasi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai serta norma sosial. Nah, nilai dan norma sosial ini terpelihara dari generasi ke generasi lain dalam masyarakat yang dapat menjadi ciri khas atau karakteristik dari masyarakat tersebut. Misalnya, di suatu masyarakat itu membutuhkan pengenalan nilai terhadap generasi muda. Maka itulah pentingnya adanya sosialisasi itu sendiri. Nah, dalam prosesnya sosialisasi itu melalui beberapa tahap, ya. Khususnya dalam hal ini mungkin sosialisasi dalam perkembangan seorang anak, ya, atau individu, mulai sejak lahir sampai seusia kalian sekarang, atau SMA atau sampai nanti. Karena sosialisasi tadi adalah merupakan sebuah proses belajar sepanjang hidup. Nah, tahapan sosialisasi yang pertama adalah preparation stage atau tahapan persiapan. Di sini individu mengenali lingkungan sekitar, ya, mengenali lingkungan sekitar, bagaimana lingkungan di rumahnya, kemudian bagaimana lingkungan di sekolahnya. Itu paling tidak tahapan seperti itu. Yang kedua adalah tahap play stage, di mana tahap bermain peran. Ya, individu atau seorang anak itu memainkan peran-peran yang dilakukan oleh dewasa di sekelilingnya. Misalnya, kalau kalian punya seorang adik balita gitu ya, pasti mereka ingin bermain seperti orang dewasa. Maksudnya adalah pingin seperti dokter, kemudian dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap game stage atau tahap siap bertindak, di mana menempatkan pada posisi orang lain dan kemampuannya dalam bermain bersama-sama atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang terorganisir. Jadi pada bagian ini setidaknya individu atau seseorang itu bisa memposisikan diri di mana dia berperan. Ya, dan tahap yang terakhir adalah tahap generalist order.
di mana merupakan penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini itu individu dianggap sudah tahap dewasa, ya, dia tahu perannya. Sebagai contoh misalnya seseorang anak itu tidak harus diingatkan ketika melaksanakan tugas dalam kegiatan atau mengerjakan tugas belajar. Nah, dalam tahapan ini maka ada beberapa lembaga yang berperan mentransfer nilai dan norma bagi individu itu. Nah, dalam hal ini yang disebut secara sosiologi adalah agen-agen sosialisasi itu. Maka dalam pengertian ini agen sosialisasi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi atau transfer nilai terhadap individu. Nah, apa saja atau siapa saja lembaga ini? Yang pertama adalah keluarga. Ya, keluarga ini adalah yang pertama mentransfer nilai. Kenapa disebut keluarga? Atau kenapa keluarga ini sebagai lembaga pertama? Seperti yang kita ketahui bahwa seorang individu, seorang anak lahir dari lingkungan keluarga. Seorang orang tua memberikan nilai, aturan, norma pada masa balita. Nah, yang kedua adalah kelompok sebaya atau sepermainan. Ya, ketika seorang individu itu sudah mulai tumbuh dewasa dan mulai itu mengenal lingkungan di sekitar rumahnya, mereka akan berteman dengan teman sebayanya atau peer groupnya. Maka di situ dia akan mengenal bagaimana sikap temannya terhadap dia atau bagaimana dia harus berteman terhadap dia. Disitulah mereka mendapatkan nilai dan norma dari temannya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sekolah. Nah, di sekolah ini seorang individu atau seorang anak, ya, oleh orang tuanya dimasukkan lembaga sekolah. Ya, paling tidak awal itu mungkin PAUD atau TK. Nah, pada proses masuknya ini tentunya, ya, individu atau seorang anak pada masa usia sekolah, ya, itu akan mendapatkan nilai bagaimana sih harus bersikap baik terhadap gurunya, kemudian bagaimana sih aturan berteman dengan yang lain, kemudian bagaimana aturan di sekolahnya tersebut. Oke, sekarang ke media massa. Nah, di media massa ini sekarang berkembang menjadi media sosial, ya. Nah, media sosial ini sekarang sangat berpengaruh sekali, ya, sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan individu dan sangat mempengaruhi karakternya. Ya, kalian lihat bagaimana kalian itu sekarang tidak akan lepas dari namanya HP, kemudian media sosial dan lainnya. Yang lain adalah lingkungan kerja atau lingkungan sekitarnya, ya, lingkungan kerja atau lingkungan sekitarnya itu akan berpengaruh dalam individu, ya. Ketika dia itu lingkungannya juga berpengaruh, di lingkungan rumah, di lingkungan kerja, ya, bagaimana dia berteman dan memilih teman atau interaksi dengan lingkungan kerjanya itu akan berpengaruh juga. Ya, berikutnya adalah pola sosialisasi, ya. Pada pola sosialisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pola sosialisasi represif, di mana ada penekanan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ya, jadi sifatnya memaksa di sini. Kemudian penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Yang berikutnya adalah penekanan pada kepatuhan anak pada orang tua. Yang keempat adalah penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah. Dan berikutnya adalah penekanan sosialisasi pada keinginan orang tua. Jadi di sini adalah lebih sifat satu arah. Ya, orang tua memaksa nilai dan norma harus diterapkan seperti itu. Tidak ada yang namanya anak atau individu yang disosialisasi itu diberi kesempatan untuk berpendapat dan sebagainya. Makanya di sini ada sifatnya memaksa atau represif. Kemudian yang berikutnya adalah sosialisasi partisipatoris atau participatory socialization. Nah, di sini yang membedakan dengan represif tadi, di mana individu itu diberi kesempatan, ya, untuk berperan di dalam proses sosialisasi ini. Maka di sini ada pemberian imbalan ketika anak berperilaku baik. Kemudian hukuman dan imbalan bersifat simbolik, jadi bukan hal yang utama. Jadi yang berikutnya adalah penekanan pada interaksi dan komunikasi dua arah. Jadi ketika ada proses ini, anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, kemudian ada proses diskusi dan sebagainya. Berikutnya adalah, nah sekarang kita masuk di kepribadian. Apa sih kepribadian itu?
Nah, kepribadian itu secara sederhana sebenarnya kaitannya dengan karakter ya. Nah, dalam sosiologi istilah kepribadian dikenal dengan sebutan diri atau self. Secara sederhana, kepribadian itu merupakan suatu integrasi dari kecenderungan seseorang individu untuk bertindak, berperasaan, berperilaku tertentu yang kemudian ditandai dengan adanya watak atau ciri yang khas dalam menjalani interaksi serta hubungan sosial sehari-hari. Jadi dalam hal ini setiap individu mempunyai karakter atau kepribadian yang berbeda. Nah, faktor yang membentuk kepribadian ini adalah yang pertama, warisan biologis. Nah, warisan biologis ini bisa dijelaskan bahwa setiap anak atau setiap individu tidak lepas dari karakter orang tua atau warisan biologis itu. Kemudian lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang dimaksud adalah bagaimana lingkungan di sekitarnya. Misalnya kalau misalnya dia di perkotaan, di pedesaan, kemudian di pantai, kemudian di pegunungan, tentu itu akan berpengaruh dalam proses kepribadiannya. Kalian bisa lihat secara umum bagaimana seseorang yang tinggal di pantai, kemudian tinggal di pegunungan dan seterusnya. Kemudian faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan ini juga berperan dalam proses pembentukan kepribadian atau karakter individu. Kita lihat misalnya bagaimana kelompok suku A itu ya tinggal di Kesultanan, ya misalnya di wilayah Kesultanan, dan kemudian di kelompok suku B itu berada di wilayah yang berbeda. Itu membentukkan kepribadian yang dibentuk oleh kebudayaan itu sendiri. Kemudian pengalaman kelompok, seperti yang kita ketahui bahwa seorang individu itu akan mempunyai kelompok atau akan berteman dengan yang lain. Nah, mereka akan membentuk kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini akan membentuk karakter atau kepribadian individu ini. Misalnya anak PAN itu kan punya karakter sendiri. Demikian juga kelompok pengajian pasti punya kelompok karakter yang berbeda sendiri. Kemudian pengalaman unik. Nah, ini setiap itu sangat menarik nih ya. Setiap individu tertentu itu pasti juga mempunyai pengalaman yang menarik. Ya, misalnya pengalaman ketika bertanding atau kompetisi dia menjadi juara, kemudian dia bercerita, termotivasi di situ. Nah, itu dianggap pengalaman unik atau pengalaman unik. Setiap individu berbeda. Ini yang berpengaruh pada kepribadian. Nah, sekarang ini kalau tadi sudah bicara tentang sosialisasi dan kepribadian, nah apa hubungannya sekarang sosialisasi dengan kepribadian? Yang pertama, kita melihat proses terbentuknya kepribadian. Bahwa hubungan sosialisasi dengan kepribadian yang pertama dapat dilihat dari proses terbentuknya kepribadian. Kepribadian merupakan salah satu hasil dari berlangsungnya suatu proses sosialisasi dalam lingkungan tertentu. Jadi tadi sudah saya jelaskan kan, jadi bahwa ketika ada sosialisasi bagaimana kepribadian dibentuk itu tidak lepas dari agen dan bentuk karakter itu. Nah, pembentukannya bisa secara sengaja. Secara sengaja misalnya lewat lembaga formal ya, misalnya seperti sekolah dan sebagainya. Seperti keluarga itu kan juga bisa secara sengaja kalian diajarkan tentang bagaimana bersikap, menghargai orang lain dan sebagainya. Kemudian pembentukan secara tidak sengaja. Ya, mungkin ketika kalian melakukan sesuatu itu sifatnya informal ya. Jadi nilai-nilai itu secara sengaja kalian ikuti dalam proses bagaimana kalian berinteraksi dengan anggota masyarakat yang lain, itu tidak sengaja. Yang kedua adalah memberikan pengaruh satu sama lain. Jadi hubungan sosialisasi dengan kepribadian itu adanya pengaruh yang diberikan satu sama lain, ya. Bahwa suatu proses sosialisasi akan berpengaruh pada pembentukan kepribadian seseorang. Dan kepribadian seseorang juga akan berpengaruh pada proses sosialisasi yang berlangsung di lingkungannya. Jadi misalnya karakter seseorang itu juga bisa mempengaruhi karakter orang lain atau kelompoknya. Misalnya seorang pemimpin misalnya ya, otomatis kan dia akan mempengaruhi pada karakter orang yang dipimpinnya. Makanya di situ ada semacam karakter di situ. Ya. Kurang lebih seperti itu. Demikian tadi penjelasan Bapak tentang sosialisasi dan kepribadian. Terima kasih dan jangan lupa
Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di akun Instagram Bapak di kelas Pak Suga. Jangan lupa like and subscribe channel Bapak. Terima kasih.